Spider-Man No Way Home segera dirilis di Indonesia, tepatnya pada tanggal 15 Desember, film ini sudah bisa kita saksikan bersama di bioskop terdekat tentunya. Seperti yang sudah kita tahu, dalam film itu akan dimunculkan banyak kostum baru yang nantinya dipakai oleh Peter Parker saat menjadi Spider-Man. Dan dari dasar itulah, kami terinspirasi untuk membahas semua kostum Spider-Man versi MCU dari yang pertama muncul sampai yang terbaru. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut adalah daftar kostum Spider-Man MCU yang diketahui selama ini. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, sebagai bentuk dukungan kalian bagi kami. Dan jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Sudah dari era Tobey Maguire, Spider-Man memiliki banyak kostum dari yang bentuknya amatiran sampai yang terlihat profesional dan digunakan untuk memberantas kejahatan. Dari semua versi film Spider-Man live action yang diketahui, versi Tom Holland adalah Spider-Man dengan kostum paling banyak dan memiliki teknologi paling mumpuni. Hal ini menjadikannya nilai positif dan juga negatif. Nilai positifnya, Spider-Man terlihat memanfaatkan teknologi mutakhir yang merupakan adaptasi dari zaman sekarang dengan teknologi serba modern yang sudah sangat berkembang dan sering kita jumpai di mana-mana. Selain itu, dengan teknologi ini, kemampuan Spider-Man akan semakin maksimal dan cocok untuk melawan musuh-musuh berbasis teknologi juga. Seperti misalnya ada Mysterio yang memiliki basic power, teknologi kecerdasan buatan, dikombinasikan dengan visual effect dan drone canggih milik Tony. Maka jika Spider-Man memakai kostum biasa, dia sangat mudah untuk dikalahkan. Kostum canggih dari Peter juga bukan senjata utama yang dipakai untuk mengalahkan Mysterio. Dia masih mengandalkan Spider-Sense miliknya untuk mendeteksi mana Mysterio asli dan mana yang tipuan. Terlihat dia tidak 100% mengandalkan teknologi di kostumnya, namun masih memanfaatkan basic power alaminya. Sementara itu, nilai negatifnya, banyak haters Spider-Man MCU yang mencibir dan mengatakan bahwa Spider-Man ini terlalu bergantung pada teknologi. Setelah melihat era Spider-Man sebelumnya yang minim teknologi, maka kaum mendang-mending yang sering membandingkan Spider-Man satu sama lain akan membenci Spider-Man versi MCU. Padahal sejatinya, hal itu sah-sah saja karena di komik, Spider-Man memang memiliki lusinan kostum yang sebagian besar memang dibuat untuk mengalahkan supervillain dengan basic power teknologi juga. Dengan kata lain, Peter selalu mengupgrade kostumnya menyesuaikan kekuatan dari musuh-musuhnya. Dan selesai dengan sedikit pembahasan mengenai kostum Spider-Man MCU, berikut kita masuk ke daftar masing-masing kostum yang kami ketahui. Kostum pertama yang dikenakan Peter untuk beraksi adalah homemade suit atau kostum buatan sendiri. Dikisahkan Peter sudah memakai kostum ini sejak 2015 setelah mendapatkan kekuatan dari laba-laba radioaktif yang menggigitnya. Kalian tidak perlu menanyakan di mana scene-nya karena scene itu tidak ada dan hanya diceritakan dalam dialog singkat antara Peter dengan Ned. You got bit by a spider? Can it bite me? The spider's dead, Ned. Peter Parker membuat setelan ini dengan bahan yang murah, berwarna merah dan biru. Kostum ini terdiri dari celana panjang berwarna biru, dikombinasikan dengan hoodie tanpa lengan berwarna merah, dengan lambang laba-laba hitam di bagian dada sebagai petunjuk identitasnya. Terdapat juga sarung tangan berwarna merah dan juga kacamata hitam. Menariknya, berbeda dengan kostum homemade suit dari Spider-Man versi Andrew dan Tobey, versi Tom Holland sudah menyematkan teknologi khusus yang membuatnya bisa berkedip sehingga kita tahu ekspresi Peter walaupun tertutup topeng. Hal yang tidak ditemukan di versi Spider-Man sebelumnya. Bukan untuk penghias saja, nyatanya lensa ini berfungsi untuk memfokuskan penglihatan Peter. Karena inderanya yang sudah ditingkatkan jauh di atas manusia pada umumnya, oleh karena itu, kacamata ini akan membantunya dalam menemukan fokus. Kostum ini juga sudah dilengkapi dengan web shooter, satu-satunya hal dari kostum amatir Peter yang dipuji oleh Tony. Karena seperti yang kita tahu, Spider-Man di komik sejatinya tidak bisa mengeluarkan jaring secara langsung. Dia membuat web shooter untuk menyempurnakan basic kekuatan laba-labanya. Dan selain itu, dengan menciptakan web shooter ini, kejeniusan Peter bisa terlihat dengan jelas. Kostum ini disembunyikan oleh Peter di atas loteng kamar tidurnya agar bibinya tidak tahu bahwa Peter adalah sosok di balik Spider-Man.
Sampai pada tahun 2016, Tony Stark menemui Peter untuk merekrutnya menjadi bagian dari tim Tony. Pada saat yang sama, Tony mengetahui kostum amatiran itu dan mengatakan bahwa kostum itu tidak mencerminkan identitasnya sebagai Spider-Man. Tony kemudian menawari Peter untuk membuat peningkatan terhadap kostum tersebut. Akhirnya setelah tiba di Berlin, Jerman, Peter kemudian memakai kostum baru pemberian Tony Stark yang semakin mempertegas identitasnya sebagai Spider-Man. Kostum ini kemudian dikenal dengan Stark Suit. Stark Suit memberikan banyak upgrade penting yang tidak didapatkan dari kostum sebelumnya. Tentu peranan dari teknologi Stark yang disematkan semakin mempermudah Peter dalam menjadi Spider-Man. Banyak sekali kombinasi dari AI canggih yang bisa dimanfaatkan oleh Peter. Tony juga tidak melupakan warna dasar dari kostum sebelumnya, yaitu merah dan biru muda, serta semakin memaksimalkan gerakan ekspresi mata Peter selayaknya homemade suit. Sebagai imbalan karena sudah membantu Tony saat melawan tim Kapten Amerika, Peter boleh menyimpan kostum ini, tapi dengan satu catatan. Peter tidak boleh melakukan tindakan gegabah di luar perintah dari Tony. Kelak jika Tony membutuhkannya, maka Happy akan menghubunginya seperti misi yang baru saja dijalankannya. 2 bulan setelah pemberian kostum itu, Peter mulai mengenakannya untuk membantu masalah-masalah ringan di kota tempat tinggalnya. Saat ini hanya Ned, teman dekat Peter yang mengetahui bahwa dia adalah sosok di balik Spider-Man. Karena pemikiran Peter yang masih remaja, dia beranggapan bisa membanggakan sosok Tony jika menumpas kejahatan kriminal yang dipimpin oleh pria bersayap mekanik yang dikenal dengan Vulture. Demi melancarkan tujuannya, Peter meminta bantuan dari Ned untuk melepas pelacak di kostum Stark Suit dan sedikit mengotak-atiknya. Hasilnya dia mendapatkan kendali penuh dari kostum tersebut. Terdapat juga kecerdasan buatan yang dikenal dengan Karen. AI ini dengan setia memberikan panduan serta arahan kepada Peter tentang kemampuan kostumnya dan bisa menjadi asisten buatan selayaknya Jarvis milik Tony Stark. Good evening, Peter. Hello? You can call me Karen if you would like. Hey Karen, what else can this suit do? Sampai akhirnya Tony datang untuk meminta kembali kostum itu setelah mengetahui apa yang terjadi dengan Peter. Tony menganggap Peter tidak layak karena dia hanya mengandalkan kostum dan mengotak-atiknya sampai menyebabkan kekacauan. Setelah kostum Stark Suit disita darinya, Peter kembali memakai homemade suit untuk mengalahkan Vulture. Dari sini akhirnya kita sadar bahwa Peter tidak membutuhkan Stark Suit dengan segudang teknologi di dalamnya. Dengan kekuatan dan rasa percaya diri yang dimiliki, dia mampu mengalahkan Vulture dan mencegah pencurian barang-barang penting milik Tony dengan menggunakan kostum jelek, amatir, dan murah tanpa teknologi ini. Semoga dengan ini bisa sedikit membuka mata kalian bahwa tidak selamanya Spider-Man MCU bergantung pada teknologi. Dari sini kemudian Tony sadar bahwa keputusan Peter memang tepat dan bisa mencegah pencurian barang-barang berharga milik Stark Industries yang akan sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Peter terhitung sudah 2 kali membantu Tony, mulai dari pertarungan di bandara melawan tim Kapten Amerika, ditambah dengan penggagalan upaya pencurian. Oleh karena itu, Peter ditawari agar masuk Avengers dan mendapatkan kostum baru yang dikenal dengan Iron Spider Suit. Iron Spider Suit adalah kostum selanjutnya yang dipakai oleh Peter. Sesuai namanya, kostum ini memakai bahan nanotech yang dikembangkan Tony dalam kostum barunya. Sedikit informasi, Iron Spider Suit memang terinspirasi dari kisah komik di mana saat Civil War pertama, Tony memberikan kostum itu untuk Peter begitu dia bergabung dengan tim Tony. Walau akhirnya Peter membelot ke kubu Steve dan diselamatkan oleh Punisher setelah dihajar habis-habisan. Untuk kisah selengkapnya perihal Civil War di komik, kalian bisa klik rekomendasi di kanan atas ini. Intinya, Iron Spider Suit memang merupakan referensi dari komik dan baik di MCU atau komik, keduanya memiliki kemiripan. Iron Spider adalah bentuk upgrade yang signifikan dari kostum sebelumnya, diperkuat dengan nanotech sehingga bisa melindungi Peter dari serangan dan benturan. Selain itu, terdapat 4 lengan tambahan yang sangat berfungsi dalam kondisi-kondisi tertentu. Untuk urusan warna, aksen merah dan biru masih dipakai, namun sedikit dirubah menjadi lebih gelap. Dan yang jelas ada perubahan logo di dada Peter sehingga terlihat lebih besar. Plus aksen emas ala Iron Man yang semakin menambah kesan glamor dan premium.
Jika kita mengingat kembali ke belakang, kostum ini diberikan Tony kepada Peter saat tahun 2018. Pada momen tersebut, Peter terbang keluar angkasa untuk mengejar Dr. Strange yang diculik oleh Ebony Maw. Begitu Peter kehabisan nafas, kostum ini menyelamatkannya, dan mulai dari detik itu, Peter memanfaatkannya untuk berbagai pertarungan. Peter bahkan memanfaatkannya untuk mengambil Infinity Gauntlet dari Thanos, walaupun usahanya sia-sia. Dan pada tahun 2023, begitu Blip diaktifkan, Peter memakai kostum itu untuk membantu para Avengers mengalahkan Thanos dari 2014. Setelah Endgame selesai, Peter masih mengenakan kostum Iron Spider, salah satunya untuk acara amal dan ditemani Bibi May. Peter kemudian meninggalkan kostum itu untuk melakukan perjalanan wisata ke Eropa, karena dia merasa tidak ada kejahatan di sana, sehingga dia tidak perlu membawa kostum Spider-Man selama perjalanan. Tapi Bibi May diam-diam memasukkan kostum itu di dalam koper dan Peter nyaris ketahuan oleh pihak bandara. Namun ternyata hal yang terjadi tidak sesuai dengan dugaan Peter. Ada makhluk mengerikan bernama The Elementals yang muncul tiba-tiba. Tentu Peter tidak mau memakai kostumnya karena takut teman-temannya akan curiga karena Spider-Man yang mengikuti mereka dari Amerika sampai ke Eropa. Oleh karena itu Peter diberikan kostum khusus oleh Nick Fury demi mendukung misi kali ini. Kostum itu kemudian dikenal dengan Stealth Suit alias kostum samaran. Karena dibuat oleh Nick Fury, mantan pemimpin dari S.H.I.E.L.D. yang merupakan organisasi mata-mata dan bertindak secara diam-diam, maka kostumnya juga terpengaruh dari S.H.I.E.L.D. juga. Ciri khas kostum ini berwarna hitam gelap di semua bagian, dan terdapat rompi anti peluru yang bisa melindungi Peter dari serangan. Kostum ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan kostum buatan Stark dalam hal teknologi. Dan yang jelas, Peter tidak menyukai kostum ini karena tidak nyaman saat dipakai, terutama di bagian selangkangan. Selain itu, Peter mendapatkan sebutan Night Monkey setelah mengenakan kostum ini, agar teman-temannya tidak mengetahui bahwa Spider-Man mengikuti mereka sampai ke Eropa. Akhir dari kostum ini dikisahkan ketika Peter dijebak oleh Quentin Beck di dalam bangunan gedung. Di sana dia disiksa dan digiring sampai tertabrak kereta. Peter yang masih selamat berakhir di penjara yang berada di Belanda dengan kostum Night Monkey yang sudah disita. Beruntung ada Happy Hogan yang datang untuk menyelamatkan Peter yang sedang menderita. Tidak hanya itu saja, Happy mempersilahkan Peter untuk menggunakan mesin pembuat kostum canggih agar bisa membantunya mengalahkan Mysterio dengan segala macam tipuannya. Akhirnya Peter memutuskan untuk membuat versi upgrade dari Stark Suit yang dibuat oleh Tony. Kostum ini berwarna merah dan hitam atau yang lebih dikenal dengan Upgraded Suit. Kostum ini tidak hanya berbeda dari segi warna saja, tapi Peter menambahkan beberapa elemen penting yang bisa dimanfaatkan untuk mengalahkan Mysterio. Upgrade seperti ini tentu sangat dibutuhkan jika kita melihat jenis kekuatan dari musuh yang dihadapi serta basic kekuatan mereka. Jika mengenakan kostum yang salah, seperti Night Monkey contohnya, untuk mengalahkan Mysterio, hasilnya Peter kalah telak dan gagal menegakkan keadilan. Kemudian, ada beberapa kostum baru yang akan dimunculkan di film Spider-Man No Way Home. Karena informasinya belum kami dapatkan secara detail, dan filmnya belum rilis ketika video ini dibuat, maka kita bahas sesuai informasi yang kami ketahui. Kostum baru yang pertama adalah Black and Gold Suit. Kostum ini pada dasarnya adalah upgraded suit, namun dipakai Peter secara terbalik. Tidak perlu kami jelaskan secara mendalam, scene berikut pasti akan mengobati rasa penasaran kalian. Intinya, Black and Gold Suit adalah upgraded suit yang dipakai secara terbalik setelah bagian luarnya terkena noda cat berwarna hijau cerah dari pendukung Mysterio yang marah kepada Peter. Kemudian, berikutnya ada kostum The Integrated Suit. Jika kita lihat, bentuk kostum ini sama dengan Iron Spider, namun dengan visual yang sedikit berbeda. Banyak yang beranggapan kostum ini adalah bentuk upgrade dari versi Iron Spider buatan Tony Stark. Entah kenapa kostum nanotech itu bisa hancur, mungkin karena imbas dari pertarungan melawan Dr. Octopus. Selain itu, kostum di No Way Home semakin diperkuat dengan efek sihir dari Dr. Strange yang ditambahkan sebagai pelengkap. Masih belum diketahui apakah Peter belajar sihir atau berkat mantra yang dibuat oleh Dr. Strange sehingga Peter memiliki kemampuan sihir.
Dan demikian adalah daftar kostum Spider-Man MCU yang diketahui dan akan kita ketahui setelah menonton Spider-Man No Way Home. Kedepan akan ada banyak kostum baru, mengingat Spider-Man di MCU dipastikan mendapatkan trilogi yang baru setelah selesai dengan No Way Home. Jika trilogi sebelumnya terfokus dengan kisah semasa sekolah, maka 3 film yang akan datang akan terfokus pada kisah Peter saat berkuliah. Film keempat bahkan sudah dikembangkan saat ini, dan kita tunggu saja kejutan dari trilogi baru dari Spider-Man yang akan datang. Jangan lupa like video ini jika menurut kalian menghibur dan informatif, subscribe Marvel Indo bagi yang belum, dan sampai jumpa di video lainnya.